Seperti kita tahu, fans Indonesia terkenal di seluruh dunia dengan label penggila bola. Mayoritas masyarakat kita menyukai olahraga terpopuler itu, apalagi setelah timnas Indonesia mulai semakin dekat dengan Piala Dunia. Semuanya beralih fokus ke timnas semua, termaksud pendukung perempuan juga yang tak kalah banyak. Terbukti para penggawa Garuda selalu diikuti kemanapun arahnya. Sandy Walsh adalah salah satu contoh yang kini sedang dikawal. Bahkan Sandy sampai kebingungan dapat hadiah berkoper-koper loh dari fans. Hadiah itu berada di koper berkapasitas 20 kg dan masih ada 3 koper lainnya, kata Sporza saat mewawancarai Sandy Walsh. Beberapa hadiah yang didapatkan antara lain bantal, gelas kopi, puzzle, buku, dan souvenir lainnya. Ada pula barang-barang yang terbilang mahal, seperti baju bermerek premium, Lego berbentuk mobil Formula One, hingga action figure Iron Man. Para penggemar tahu hal-hal yang saya suka. Meski hadiah ini mulai semakin banyak, istri saya bahkan mendapatkan hadiah lebih banyak daripada saya saat ini. Menurut laporan, Sandy Walsh akan bermain di salah satu klub Liga Jepang, Yokohama Marinos. Meskipun belum diumumkan, namun para fans tanah air sudah mengawal dengan cara menyerbu media sosial klub itu, yang tentu saja membuat fans lokal di Jepang kaget. Wah, ada apa nih rame-rame? Tanya itu saja. Di sisi lain, saat kunjungan tim pelatih ke Indonesia juga mendapatkan kawalan yang begitu ketat. Seperti biasa, polisi dikerahkan untuk mengamankan mereka dari serbuan fans. Mungkin bagi Kluivert dan Lansat yang sudah pernah ke Indonesia tak kaget lagi. Namun bagi Alex Pastor, tentu ini masih terbilang cukup jarang meresahkan. Dan inilah cerita bagaimana gilanya pengaruh besar fans sepak bola tanah air. Dalam beberapa minggu terakhir, dunia sepak bola tanah air dihebohkan setelah ramainya transfer pemain timnas Indonesia. Dari sejumlah penggawa Garuda yang ingin mencari pengalaman baru ataupun mencari menitan bermain lebih dibandingkan klub sebelumnya yang gak terjamin seperti Ole Romeni yang ke Oxford. Dan Sandy Walsh juga merasakan hal yang sama, tidak mendapatkan kesempatan bermain yang layak bersama Kevin McClellan. Jadi saat ini Sandy Walsh sedang menjalani masa-masa sulit usai hanya bermain dalam 7 laga di semua kompetisi. Pemain berusia 29 tahun ini bahkan sama sekali tidak mendapatkan menit bermain selama 2025. Dan lebih parahnya lagi, Walsh tidak berada di daftar susunan pemain atau DSP bersama Kevin McClellan dalam 3 laga terakhir berturut-turut saat Kevin McClellan ini menghadapi Genk, Adelaide, dan juga Leuven. Di Liga Belgia selama awal tahun dan juga tercatat Bang Sandy ini terakhir kali bermain pada 27 Desember 2024 ketika klubnya menjamu Standard Liège Stool. Ya, atas dasar itulah Sandy Walsh ingin meninggalkan klub yang sudah dibelanya selama 5 tahun. Apalagi di era pelatih Kluivert nih. Menit bermain sangat diperhitungkan. Sejak awal kedatangannya, juru taktik asal Belanda itu sudah menekankan seluruh penggawa Garuda agar selalu bersaing di klub guna bisa bersaing di timnas juga. Untuk itu, Sandy Walsh kini juga ingin keluar dari zona nyaman. Apalagi mumpung pihak klub juga sudah merestuinya dijual ke Liga Asia. Sebelumnya muncul berbagai rumor ke Liga Saudi hingga Liga Jepang, macam Urawa Red Diamond. Namun ternyata agak sedikit meleset ya. Sandy Walsh kini beneran sedang berada di Jepang, akan tetapi di kota Yokohama. Hal ini diketahui dari Instastory milik sang agent, Zoher Esikal, yang juga menulis keterangan sebuah mimpi akan menjadi kenyataan. Tentu saja, jika berada di kota itu, Yokohama Marinos adalah klub yang akan didatangi oleh Sandy Walsh. Melalui akun X, makin memperkuat transfer ini dengan mengunggah ulang Instastory agent dari Sandy Walsh tadi. Sekaligus melaporkan jika kepindahan back timnas ke klub kasta utama Liga Jepang, Yokohama FC Marinos itu benar adanya dan sedang diselesaikan. Sandy Walsh dalam perjalanannya menuju klub papan atas Jepang, Yokohama F Marinos, di mana semua pihak tengah mengerjakan detail terakhir. Kesepakatan akan dirampungkan pada hari Sabtu, tulis laporan jurnalis Jepang itu. Lebih lanjut nih, penyelesaian transfer dikabarkan bakal segera terjadi. Sandy saat ini masih memiliki kontrak dengan Kevin McClellan hingga Juni 2025 mendatang. Sehingga ada 2 kemungkinan untuk dibeli atau akan pindah secara cuma-cuma pada akhir musim nanti. Layaknya Kevin Dix gitu. Dan diketahui nih, Liga Jepang sendiri kini sedang libur. Mereka menggunakan sistem musiman yang berbeda dengan kebanyakan liga di Eropa, di mana silih berganti musim setiap tahunnya dan baru akan dimulai pada 12 Februari. Kepergian Sandy Walsh ke Marinos juga disebabkan klub asal Jepang itu sedang membutuhkan sosok pemain belakang setelah bek asing Thomas Deng mendapatkan cedera ankle di pramusim.
Dan kehadiran pemain timnas ke Jepang itu mendapatkan sorotan publik sepak bola tanah air yang tetap antusias memberikan dukungan. Di mana lewat kolom komentar Instagram, ratusan warganet plus 62 sudah menyerbu untuk menitipkan pemain Sandy agar bisa tampil lebih baik. Sontak hal ini membuat fans lokal Jepang tentu saja terkejut melihat bagaimana akun keluarga Sandy, klub mereka diserbu fans nggak dikenal. Dan sebelumnya juga komentar di akun official klub itu nggak sebanyak itu. Padahal mereka sendiri belum tahu akan adanya kedatangan back baru. Warganet Indonesia udah selalu menjerit nih pengamat nomor 1 tanpa harus menunggu diumumkan. Selain itu, kedatangan Wolves ke Yokohama Marinos tentu saja akan menambah berkah bagi klub dengan banyaknya penggemar Garuda yang mengawal. Followers klub baru pemain timnas biasanya akan bertambah drastis. Dan saat ini jumlah followers akun Yokohama F Marinos sebanyak 136.000. Lihat saja nanti, kalau sudah resmi akan bertambah berapa ya? Suatu pengalaman yang tentunya belum banyak dirasakan sebagai pelatih timnas nasional. Apalagi Bali Alex Pastor yang notabene baru ke Indonesia. Pasti agak sedikit kagum nih. Fasilitas yang diberikan PSSI juga ketat loh untuk para tim kepelatihan yang akan selalu dikawal kemanapun perginya. Seperti yang ditunjukkan oleh Dani Lanzat. Lewat Instastory memperlihatkan mobil yang ditumpanginya bersama rombongan lain dikawal oleh polisi selama pulang pergi dan siang malam. Ya, Dani Lanzat sampai bikin 2 story sekaligus untuk mengabadikan momen ini. Kegiatan para pelatih saat ini sedang sibuk diperkenalkan dengan berbagai aspek sepak bola Nusantara. Erick Thohir sibuk memperkenalkan jajaran pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan para asistennya. Seperti dalam unggahan pribadi Ketua Umum PSSI, Patrick Kluivert bersama para asistennya Alex Pastoor, Gerald Van den Boeck, serta Dani Lanzat dipertemukan jajaran pengurus wasit yang membantu sepak bola Indonesia. Salah satu yang dikenal adalah Yoshimi Ogawa, orang asal Jepang yang menjabat sebagai wakil ketua komite wasit, serta Pratap Singh, kepala departemen wasit. Mereka semua langsung seketika berbincang-bincang, namun ternyata pertemuan ini bukanlah pertemuan baru ya bagi Coach Kluivert dan juga Van den Boeck. Dalam pembicaraan itu, ternyata Ogawa sudah mengetahui Kluivert dan Lanzat, di mana menurut pengakuannya, wakil komite wasit ini sudah pernah bertemu Kluivert maupun Van den Boeck. Ketika keduanya bermain di Jepang dulu, melihat hal ini, Erick Thohir pun terkejut juga karena baru tahu ternyata bisa akrab begini ya, dan Ogawa memiliki kenangan bersama pelatih anyar timnas Indonesia itu. Ya, terlepas dari apapun, terkadang hal-hal positif dari para fans gini membuat mereka nyaman begitu di Indonesia. Asal jangan terlalu berlebihan ya, yang bisa mengganggu. Pasti siapapun yang bergabung ke skuad Garuda yakin deh akan betah. Kluivert, Alex Pastoor, Dani Lanzat, dan juga Van den Boeck juga merasakannya sendiri. Pelatih timnas Indonesia akan menjadi kenangan yang indah, apalagi jika sukses membawa merah putih ke Piala Dunia. Yap, pastinya akan dikenang, ya kan? Dan doakan saja, semoga demikian.